sampai usia 7 atau 8 mungkin mama bisa koreksi saya. Baru mama bilang, kita ke Jayapura, bapak ada di Jayapura. Ya, lalu kita naik pesawat Hercules, kita datang ke Jayapura, kita ke Sere di atas. Sere di atas itu Bapak almarhum, Bapak Cornelis, ada rumah satu tengah, baru bapak. Baru mama bilang, itu kok punya bapak rumah di sebelah itu. Baru saya kan tidak pernah lihat, saya lahirkan di tangan mama. Jadi sudah, saya main-main roda-roda di depan bapak punya rumah. Baru pas kebetulan siang jadi ada duduk depan di kursi depan, saya masih ingat itu. Baru mungkin bapak yang lihat saya, sudah bapak panggil saya, anak mari. Sudah bapak kasih duduk, kita bikin papeda, makan selesai, setelah itu kita tinggal dengan bapak sekitar, kalau tidak salah itu 2 atau 3 tahun ya, sekitar 3 tahun begitu ya. Itu sesuatu pengalaman yang sudah terjadi, saya tidak akan sebutkan seperti apa, tapi itu perjalanan hidup saya sebagai anak dan juga mama bapak. Nah, akhirnya ya mama putuskan untuk datang ke bapak di pasar lama di bawah. Dari situ ya bapak dengan mama kasih sekolah saya. Kita sama-sama ke Kecida, kita sekolah sama-sama SD, SMP. Kita perumahannya baru kita pindah ke sini. Saya SMA di sini selesai. Saya SMA baru yang tadi itu sudah. Jadi selama SD, SMP, SMA itu saya cuma tahu main bola saja. Saya biasa ke sekolah pagi, datang ke rumah makan. Biasa saya aktif di komunitas sel di sini. Jadi ya saya punya kehidupan itu saja. Saya tidak pernah kemana-mana. Paling sekolah, bola, komunitas sel itu saya tidak pernah yang lain-lain. Sampai saya SMA sudah mau selesai baru informasi itu datang beasiswa. Baru saya punya ibu guru orang Toraja ini, dia bilang, anak ini ada beasiswa begini, jadi coba saja. Oh ini bagus ini. Saya lihat tidak terlalu pintar, saya pasti ya mungkin pas-pas saja lah. Tidak terlalu pintar, tidak terlalu bodoh juga, tapi bisa lah begitu. Akhirnya saya ikut, saya ada yang teman banyak, teman satu Jiko juga. Kakak laki-laki itu datang ke sekolah dengan jas lengkap. Saya lihat dari jauh ini saya sepikiran, aduh ini bisa nggak tidak? Karena dia punya penampilan saya itu sudah bikin takut sekali. Baru sudah, kita masuk. Kita dari setiap kelas itu cuma dipilih ada beberapa orang saja. Ada kelas dari IPA, IPS, ada beberapa orang saja. Kita masuk itu satu-satu di interview. Semua dengan bahasa Inggris. Baru gilirannya saya. Kakak dia tanya saya dalam bahasa Inggris mungkin nama, apa kabar dan lain sebagainya saya bisa jawab. Tapi yang lain-lain itu saya bilang, aduh udah kak minta maaf. Sama bahasa Inggris tidak sampai seperti begitu, jadi mungkin saya bisa campur-campur sedikit kan. Baru sudah, dia bilang ayo tidak apa-apa deh. Sudah kita bicara, selesai terakhir dia punya pertanyaan, dia bilang saya tuh begini. Kalau saya kok ke New Zealand itu mau jadi apa? Dia tanya saya begitu saja. Sudah, saya jadi teringat biasa dulu tuh ada kakak Rudi, kakak mungkin yang lain tidak tahu, kakak Rudi Watipo. Dia punya teman-teman dari Wamena itu biasa datang tinggal di sini, ada yang sekolah pilot dan lain sebagainya. Biasa mereka datang cerita-cerita di sini. Jadi itu buat saya menjadi terinspirasi, termotivasi begitu. Terus saya pernah baca ini, Bapak Mekina Wipa punya artikel. Itu dia punya cerita singkat itu di Paniai sana itu ada lapangan bandara. Di samping bandara itu ada pohon kecil dan dia punya cabangnya itu begini. Jadi dia biasa tuh depan, dia seolah-olah tuh dia jadi pilot, teman-teman di belakang itu penumpang. Baru dia bilang suatu saat saya akan ke orang daerah, saya akan sekolah untuk jadi pilot dan saya akan terbang di kampung sendiri.
Saya baca itu langsung macam, ini orang kampung dia bisa ini. Orang tua lagi. Itu langsung saya pengen itu mati. Saya bilang, berarti kalau dia bisa, berarti saya juga bisa. Sudah dari situ, ya kembali ke pertanyaan tadi. Karena itu, karena hal-hal itu langsung beliau tanya saya begitu, saya bilang, saya mau jadi pilot. Oh, kok mau jadi pilot karena apa? Di Papua sini kan kalau ke kampung-kampung itu kan setengah mati toh, biasa pakai pesawat apa begitu. Apalagi saya senang untuk pelayanan-pelayanan begitu. Jadi saya senang untuk jadi pilot biar bisa bantu-bantu masyarakat. Oh, kau punya alasan bagus sekali. Sudah, dia bilang langsung terakhir, dia bilang oke, kalau saya ajak kau besok makan malam kau datang atau tidak? Saya bilang bisa. Karena kalau dia bilang makan malam itu saya tahu, itu berarti itu jawabannya itu yes. Jadi sudah langsung kita keluar, besok paginya saya pagi-pagi ke sekolah. Jam 7 pagi, saya pas naik ke satu kelas ini, bu guru yang kasih tahu saya tadi kasih stop saya. Baru dia bilang, anaknya ada SMS ini, kau baca dulu. Saya baca begini, nama-nama yang lulus, termasuk satu nama salah satunya. Saya macam tidak percaya gitu. Sudah saya naik ke kelas, saya cuma menangis saja. Kelas itu pas masih kosong. Saya anak pertama, jadi saya naik ke atas, sudah saya cuma menangis, saya berdoa. Saya bilang, ini betulkah tidak Tuhan? Akhirnya saya pulang ke rumah, baru saya kasih tahu mama dorang. Nanti saya akan begini-begini. Tapi mama kayaknya dong tidak, waktu itu dong itu biasa begitu tuh dong tidak kirim itu. Itu tidak jadi itu. Baca kita tidak percaya. Sudah, begini beberapa bulan kemudian, bulan atau minggu kita setelah itu kita buat paspor. Mama dong sudah mulai, berangkat kan? Sudah dari situ kita ada sempat ke Jakarta. Terus balik sudah. Balik itu yang langsung saya langsung ke Bali. Bali itu sudah saya begitu bulan Agustus 2014. Sampai sekolah masuk di sana itu pun juga tidak langsung masuk di sekolah penerbangan, harus masuk di sekolah bahasa Inggris itu. Ambil bahasa Inggris untuk beberapa bulan. Setelah itu baru masuk di universitas begitu. Itu pun juga untuk kasih tambah-tambah saya punya bahasa Inggris saja. Di selama beberapa tahun sekolah di sekolah bahasa Inggris itu pun juga tuh tantangan besar banyak sekali. Untuk memasuk ke sekolah penerbangan itu ada salah satu persyaratan yang harus saya dapat itu, dia punya nama itu TOEIC score. Kalau itu dia punya standar, itu standar itu sekitar 600. Baru saya pernah dapat itu cuma sekitaran 500, 590, pokoknya sekitaran itu. Jadi itu saya pernah ambil sekitar 9 kali. Yang 9 kali yang terakhir itu saya tidak ada uang. Kalau tidak salah tuh, yang 8 kali itu saya pernah minta bapak uang. Selama yang 7 kali itu saya biasa pakai saku uang. Tapi waktu itu uang tidak ada, saya minta bapak uang. Bapak ada sempat kirim uang, saya pakai bayar itu untuk ambil tes. Tapi gagal. Yang terakhir itu ya, saya minta Bapak Yunus Honda punya anak laki-laki. Saya minta dia punya uang sedikit, saya bilang kawan bisa pinjam ke ini terakhir. Kalau tidak saya pulang saja. Saya bilang dia. Baru itu terakhir. Jadi seharusnya itu saya belajar istilahnya saya belajar sungguh-sungguh kan. Tapi karena saya sudah saking capeknya, sudah saking putus asa, saya bilang sudah, saya pergi saja sudah. Yang penting saya berdoa saja. Jadi untuk persiapan tes yang terakhir yang 9 kali ini saya tidak belajar sama sekali. Saya cuma berdoa saja. Pas siangnya itu untuk tes, saya masih ingat itu dari saya punya kamar itu sampai dengan ke ruangan tes itu, saya cuma berdoa di dalam satu hati itu firman Tuhan saja. Saya bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berkekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat 13. Itu saja, saya keluar dari pintu kamar, firman Tuhan itu saja yang saya ulang-ulang sampai duduk di tempat tes. Saya tinggal ulang-ulang itu saja. Orang taruh kertas, taruh pensil, penghapus, saya tinggal dalam hati itu saya tinggal ulang-ulang firman itu saja. Ulang itu saja, itu sampai kekuatan. Itu saja sampai yang itu pensil, kerjakan tugas, selesai semua pukul. Saya tidak berpikiran, ini nanti lulus atau tidak, saya cuma berdoa itu saja. Firman Tuhan itu saja, segala perkara dapat ditanggung oleh Dia
yang memberi kekuatan kepadaku. Itu saya sampai dengan 2 minggu setelah hasil keluar, bapak yang dosen yang biasa terima hasil dia email saya, dia bilang kau datang ke kantor. Saya takut yang awas punya, karena selalu bapak kalau panggil satu bilang dia bilang aduh sorry, oke tes tidak ini baik. Ya saya pikiran hari ini pasti sama lagi ke apa ini. Jadi sudah satu ini dia ke kantor. Saya naik ke kantor, bapak ini dia langsung dia tes saya dengan itu. Dia tes saya dia bilang aduh sorry. Jadi kan sudah lemah. Dia bicara selesai dia cuma putar dia punya komputer selesai baru bilang kau lihat kau punya nilai. Itu kan dia punya untuk apa skor lulusannya kan 600 toh. Saya dapat 690. Dia kasih lihat. Wah. Itu langsung saya cuma ya saya berdoa saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya bilang berarti Tuhan mau saya lanjut. Jadi sudah, saya karena dapat dia punya persyaratan itu, saya 2016 saya pindah ke kota satu lagi di pulau bagian selatan di bawah. Saya lanjut penerbangan di situ. Oh sebelum itu saya ada apply di salah satu sekolah. Sekolah itu saya dan teman laki-laki satu orang Serui. Kita apply di sekolah itu kita gagal di interview. Sudah kita kembali lagi baru kita bicara dengan kita punya koordinator baru kamu coba sekolah lain baru kita turun ke kota yang di bawah di Pulau Selatan. Nah di situ kita masuk 2016 pertengahan atau akhir masuk. Itu memang sekolah itu besar, salah satu sekolah yang terbaik di negara situ, mungkin termasuk di dunia juga karena dia menghasilkan pilot-pilot terbaik di dunia. Kita masuk di situ memang itu sudah tempat dimana bukan kita orang Asia atau orang ini saja, itu sudah campur dengan orang bule dari berbagai negara. Jadi kita ini satu temannya yang Karuri ini dia di Jayapura sini SMA, dia punya kebiasaan hari-hari cuma dance, goyang. Saya ini kebiasaan hari-hari ya main bola. Orang yang ini nih, mereka setelah selesai dari SMA ataupun SMP, mereka sudah ada pengalaman terbang, sudah ada jam terbang. Kita ini betul-betul kosong sudah. Baru kita masuk jadi untuk dapat ini license SIM yang pertama ini kita harus lolos 6 teori. 6 teori ini kita ambil semua gagal. Karena memang kita sudah tidak tahu di bahasa, sudah tidak ada pengalaman, jadi kita gagal. Kita coba lagi. Kedua gagal, ketiga lolos, hampir semua tuh rata-rata tuh semua lolos di ketiga. Sudah 1 tahun belajar di situ. Kita tidak dikasih kesempatan untuk terbang. Tapi pas sama sini terakhir sebelum kita mau pindah dari sekolah itu tuh dari pihak sekolah bilang kamu ini kenapa kamu selalu gagal di teori ini. Coba kita kasih tes kamu coba terbang dulu. Sudah saya dengan teman ini dorong bawa kita terus kita terbang. Jadi guru sebelah kasih tunjuk caranya begini, kita pegang sudah kita bikin selesai. Tidak tahu tuh bagaimana, tapi kita kembali mendarat. Guru yang terbang dengan saya, terus guru yang terbang dengan saya punya teman ini, dia bicara sama bos besarnya. Setelah orang bicara, bos besar ini panggil saya dengan dia, panggil ke belakang gitu. Dia bilang, kamu dua ini kenapa kalau teori ini kamu dua ini selalu gagal? Praktek bisa. Praktek ini bisa ini kenapa? Bahaya ini. Baru kita punya jawabannya spontan saja, kita bilang mungkin itu orang perempuan itu biasa begitu praktek. Kalau teori mungkin itu pelan. Baru yang pakai. Dia bilang iya memang betul karena teman-teman yang lain ini mereka lulus di ujian, tapi mereka ini tidak bisa lulus di terbang. Mereka ini orang-orang bule semua ini. Mereka lulus di ujian itu sekitar dapat nilai 80, 90. Kita ini kan dia punya untuk kelulusan itu 70. Kita selalu dapat 68, 69 itu saja. Orang dapat tuh 90, 80. Tapi mereka tuh praktik tidak bisa, sudah mereka ada yang putus asa, kedua. Kita yang teori yang ini saja kita tetap maju terus. Kita maju terus. Baru saya masih ingat sebelum kita keluar itu ada guru satu, dia orang India tapi sudah lama di sana. Dia panggil kita dua masuk ke ruangan baru dia pernah bilang,
kamu buat pikir baik-baik. Ini memang betul kamu punya mimpi kah tidak? Soalnya ini kayak macam susah tapi kamu paksa sekali. Baru dia kasih ilustrasi, dia bilang ini ada ring basket untuk bola basket. Kamu mau coba kasih masuk tapi kamu tidak bisa kasih masuk. Jadi kamu butuh tangga itu. Nah, tangga itu kalian tidak punya. Jadi kalian coba pikir, apakah pilot itu untuk kalian atau kalian rubah dulu. Tapi saya dengan teman ini kita cuma baku lihat saja, baru saya dalam saya punya hati, saya bilang saya punya doa waktu saya sebelum keluar dari saya punya tanah Papua itu, saya bilang ke Tuhan, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya keluar ke negara ini jadi pilot, saya pulang suatu hari saya akan jadi pilot. Itu saya punya doa. Jadi Pace dia bilang begitu ke saya bilang kok siapa jadi gue bilang saya begitu. Saya tidak bilang tapi saya dalam hati saja. Dalam hati saja. Baru sudah kita akhirnya kita putuskan untuk kasih putus kontrak sekolah dengan situ. Baru kita keluar ke sekolah lain. Sebelum keluar ke sekolah lain itu saya ketemu pemilik sekolah itu, baru saya bicara dengan dia. Saya bilang saya ini ingin jadi pilot. Saya tidak mau selesai setengah-setengah. Saya tidak mau rubah. Saya punya orang tua di sana tuh, dia tahu saya datang di sekolah untuk jadi pilot. Jadi saya akan tetap berusaha dapat saya punya license. Jadi tolong kasih saya rekomendasi. Kira-kira sekolah yang terbaik untuk saya lanjut sekolah di situ di mana? Dia bilang, kau coba pikir mungkin di luar dari New Zealand bagaimana? Baru saya tidak, saya mau di dalam New Zealand saja. Sudah Pace dia kasih saya satu rekomendasi sekolah itu di pulau bagian utara lagi. Sekolah namanya tuh Mata-Mata. Jadi orang di sana tuh di tengah-tengah sudah di pulau ini, pulau utara situ. Kok sekolah kecil, sudah saya naik dengan teman laki-laki. Teman laki-laki ini saya kemana kita sama-sama selalu. Anak Serwi ini. Iya. Sudah kita masuk di Mata-Mata situ. Ya di Mata-Mata di situ baru puji Tuhan semua berjalan dengan baik. Saya bisa selesaikan saya punya teori yang untuk yang komersial punya. Nah, terus saya bisa dapat saya punya license yang ini, private license, semua di Mata-Mata. Semua di Mata-Mata. Pas sudah mau tes untuk yang commercial license baru sekolah ini tiba-tiba bangkrut. Sekolah yang tadi itu. Iya. Sekolah tiba-tiba bangkrut, akhirnya harus tutup. Iya. Harus tutup sudah. Kita yang pelajar ini disuruh cari sekolah masing-masing. Baru sudah kita telepon pemerintah, kita bilang aduh ini keadaan seperti ini, jadi bagaimana? Sudah kita punya koordinator bilang kira-kira ada opsi lain ke tidak. Baru kebetulan ada sekolah satu yang di bagian utara situ juga, namanya sekolah yang satu sekolah yang kemarin saya baru lulus itu Arma Flying School itu. Dorang datang, dorang bawa diri, baru mereka bilang nanti kita akan bantu untuk transisi dari sini ke sini untuk masalah-masalah visa dan lain sebagainya, kita bantu akomodasi. Jadi bagaimana? Sudah kita bicara dengan pemerintah, pemerintah bilang itu saja. Karena kalau pindah-pindah urus visa lagi itu setengah mati. Itu prosesnya lama lagi, itu buang waktu lagi. Sudah akhirnya kita ambil itu saja. Sudah masuk di sekolah ini, Arma Flying School ini. Nah, saya waktu pas lagi persiapan untuk dapat commercial license, corona itu tiba-tiba muncul. Sudah akhirnya tidak terbang, apa segala macam. Terus saya bilang ini kebetulan pemerintah bayar ada lebih. Terus masih ada satu training yang saya pikir itu penting sekali untuk nanti kalau masuk di airline-airline yang besar di Indonesia sini tau. Saya ambil saja, sebenarnya ada uang juga sisa jadi saya ambil saja. Sudah, saya ambil itu yang baru-baru kemarin saya selesai juga. Itu jadi saya semua total perjalanan sekolah sampai dengan hari ini itu ya sekitar 8 tahun lah. 8 tahun perjalanan mungkin bagi orang atau pemerintah mungkin itu terlalu lama, dan saya akui itu betul terlalu lama. Tapi saya memang perjalanan 8 tahun itu memang saya tidak punya kontrol untuk bagaimana selesaikan studi secepat mungkin, karena itu banyak hal yang terjadi di tengah-tengah itu. Jadi ya 8 tahun yang panjang tapi banyak pelajaran yang saya dapat. Bukan hanya untuk dapat license-nya, tapi banyak pelajaran secara pribadi bagaimana untuk jadi manusia yang baik, takut akan Tuhan, yang punya karakter, yang mencintai
keluarga. Itu saya belajar selama 8 tahun. Dan satu pelajaran berharga yang Tuhan ajarkan saya selama 8 tahun itu tuh, Tuhan ajarkan saya untuk satu saja, sabar saja. Sabar saja. Tidak ada lain-lain, itu saja. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih karena Tuhan sudah ajarkan saya untuk bersabar selama 8 tahun itu. Karena jujur kalau teman-teman yang lain itu sudah banyak yang pulang. Banyak yang pulang, tapi saya punya hati pikiran itu selalu teringat bahwa orang tua itu ada berdoa, jadi jangan kecewakan orang itu. Iya, betul. Jadi saya selalu doa itu dalam hati. Jadi kalau susah, pemerintah kasih putusan punya beasiswa bagaimana, tapi tetap saya maju. Dan saya bisa selesai dengan baik. Ya, itu semua karena tadi saya bilang semua karena doa dari keluarga besar. Kalau tidak mungkin saya sudah balik dengan tangan kosong. Tapi ya, keluarga yang selalu mendoakan saya sampai saya bisa pulang dengan hasil. Jadi sekali lagi terima kasih banyak buat semua keluarga yang sudah selalu mendoakan saya selama 8 tahun terakhir ini. Saya mungkin tidak punya apa-apa yang saya bisa berikan, tapi saya cuma doakan biar kita semua sehat, umur panjang, berkat Tuhan kalau ada kita bisa nikmati sama-sama nanti. Perjalanan kemarin saya mungkin kasih informasi agak sedikit keliru ke orang tua. Saya bilang tiba tanggal 8, jadi orang tua ada yang ke bandara tanggal 8, tahu-taunya berangkatnya tanggal 8, tiba di sini tanggal 9. Jadi itu saya minta maaf lagi untuk informasi yang keliru itu. Ya mungkin saya juga berterima kasih untuk keluarga yang dari Jayapura sini, bapak yang dari Lere, mungkin tua dari Koya belum datang, tapi yang dari Sere, yang sekitaran Sentani sini, Jayapura sudah datang, terima kasih banyak. Mama, Kak Ece, satunya keponakan-keponakan semua yang dari Wamena bisa datang, bapak bisa datang dari Wamena, terima kasih banyak. Nanti pasti keluarga-keluarga yang lain datang lagi, jadi terima kasih lagi. Wah. Terima kasih.